lapor pengambilan sang merah putih dan teks proklamasi. Siap. Silakan. Silakan. Nah, di luar. Gerak. Kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Tahun Indonesia. Nusantara baru, Indonesia maju. Ya Dazen, tadi kita telah saksikan bersama ya pemirsa prosesi kirap pengantaran bendera negara Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi dari Cawan Monas Jakarta ke Istana Negara IKN yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2024 lalu. Betul sekali Stefani, dan tentu momen kirap pengantaran bendera negara Sang Merah Putih tadi menjadi momentum yang sangat bersejarah ya Stefani, karena kali ini jarak antarnya bukan hanya Cawan Monas ke istana, tapi antar pulau. Dan tentu senang sekali melihat masyarakat Jakarta yang ikut kirap pengantaran maupun masyarakat Kalimantan Timur yang menerima juga di IKN antusias sekali mengawal bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi hingga akhirnya sampai dengan utuh di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Dan saat ini bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi telah berada di ruang penyimpanan Istana Negara IKN dan sesaat lagi akan dimulai prosesi pengambilan bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi langsung dari Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Sekali lagi, ini adalah kali pertama kita menyaksikan prosesi pengibaran bendera negara Sang Merah Putih di Istana Negara Ibu Kota Nusantara.
Negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi di Istana Negara IKN. Dan pemirsa, saat ini kita sedang menyaksikan Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono mengambil bendera negara Sang Merah Putih lalu diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023. Dan Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang bertugas membawa bendera Sang Merah Putih adalah Kacina Ozora. Berikutnya kita akan saksikan bersama pemirsa, Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono akan mengambil naskah teks proklamasi. Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono tengah mengambil naskah teks proklamasi untuk diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023. Dan pemirsa, Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang bertugas membawa naskah teks proklamasi adalah Keila Azahra Purnama. Dua kali haluan kanan, langkah tegap maju. Jalan. Dan pemirsa, kedua Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2023 yang saat ini kita saksikan bersama adalah Paskibraka yang tahun sebelumnya bertugas sebagai pembawa baki duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Ya Dazen dan juga pemirsa, meskipun sudah purna tugas, tapi mereka tetap mendapatkan kehormatan untuk membawa bendera negara Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi yang tentunya akan digunakan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini kita saksikan bersama Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2023 membawa bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi ke mimbar kehormatan dengan dikawal oleh Pas Pampres. Belok kiri. Jalan. Sekali lagi pemirsa, ini adalah momen yang sangat syarat makna karena ini kali pertama prosesi pengibaran bendera negara Sang Merah Putih di Istana Negara IKN. Dan berdirinya Istana Negara IKN adalah simbol nasional baru yang melambangkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju. Dan dapat kita lihat bersama pemirsa, di kiri dan kanan lorong, ini adalah pasukan berbaju adat Nusantara. Nah, pasukan ini terdiri dari pasukan Kodam 6 Mula Warman dan juga dari Polda Kalimantan Timur. Jika dalam keseharian mereka bertugas mengenakan seragam, tapi hari ini spesial, tampil dengan sangat etnik dengan menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Tentunya untuk menghormati keberagaman budaya dan juga adat Nusantara yang memiliki ciri khas berbeda dari Sabang sampai Merauke. Dan pada momen ini kita juga saksikan bersama ruangan-ruangan di dalam Istana Negara IKN tadi. Indah sekali, Stefani. Tentu ini kali pertama ya untuk kita melihat seperti apa interior istana. Ya, kalau yang Anda saksikan saat ini adalah bagian eksteriornya. Bisa Anda lihat bagaimana megahnya Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Kalau yang tadi kita saksikan sebelumnya adalah bagian interior, yang ini adalah bagian eksteriornya. Kita bisa lihat bagaimana ada seperti burung Garuda ya di sana. Betul sekali, Istana Garuda. Dan mulai dari pembuatan lampu-lampu hingga pembangunan lantainya, ini adalah sentuhan seniman lokal yang harapannya bisa menghadirkan nilai budaya dalam ruang modern yang menjadikan tampilannya tidak hanya estetis, tapi juga penuh dengan makna nasionalis. Ya, tak hanya unsur budayanya yang kuat, tapi Istana Negara IKN ini juga menerapkan konsep green building serta dikelilingi area hijau yang harapannya juga bisa menjadi tolok ukur agar bangunan pemerintah lainnya juga lebih ramah lingkungan. Dan fakta menarik pemirsa, Istana Garuda yang terletak di belakang Istana Negara IKN ini merupakan karya monumental maestro patung Nyoman Nuwarta yang juga mendesain Garuda Wisnu Kencana atau GWK di Bali. Jadi memang kalau kita lihat ada sedikit kemiripan ya dengan sentuhan ciri khasnya. Tidak heran sangat indah dan juga megah Istana Negara IKN. Kalau yang Anda saksikan saat ini adalah anggota Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023, tapi nanti
Yang bertugas adalah pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2024 yang tentunya telah dikukuhkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Agustus lalu. Totalnya ada 76 pelajar yang berasal dari 38 provinsi. Jadi masing-masing provinsi mengirimkan 1 putra dan 1 putri terbaik di daerahnya masing-masing. Tentunya para paskibraka ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang telah melalui seleksi berjenjang yang ketat dari seleksi tingkat sekolah, wilayah, kabupaten kota, provinsi, hingga ke nasional. Dan sekali lagi Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang membawa bendera negara Sang Merah Putih adalah Kacina Ozora yang Anda lihat di layar di sebelah kiri. Dan yang membawa naskah teks proklamasi adalah Keila Azara Purnama di sebelah kanan. Dan saat ini kedua Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 terlihat hampir sampai mimbar kehormatan, area di mana naskah teks proklamasi dan bendera negara Sang Merah Putih akan diletakkan untuk nanti digunakan dalam upacara. Dan juga pemirsa, Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 telah memasuki area mimbar kehormatan. Kita lihat bersama, naskah teks proklamasi akan diletakkan di meja pada mimbar kehormatan. Dan selanjutnya, bendera negara Sang Merah Putih akan dibawa ke meja kehormatan di lapangan upacara. Dan sebagai informasi pemirsa, jarak dari mimbar kehormatan ke meja kehormatan bendera adalah tepat 45 meter. Ini juga adalah simbol tahun kemerdekaan kita, yaitu 1945. Detail yang sangat nasionalis. Lalu luas lingkaran pada ujung jalur ini adalah 8 meter persegi sebagai simbol bulan kemerdekaan kita. Dan memiliki anak tangga dengan tinggi masing-masing 17 cm sebagai simbol tanggal kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan kita akan segera melihat bendera negara Sang Merah Putih saat ini sedang menuju meja kehormatan di depan lapangan upacara. Dan bendera akan segera diletakkan pada meja kehormatan. Nantinya bendera negara Sang Merah Putih akan siap digunakan untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.